Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channel Jibril yang membahas seputar perkutut. Maaf ini lama ndak upload video karena pelanggaran, ada kesalahan teknis. Kali ini kita akan melanjutkan mengembangkan channel kita, dan kali ini kita akan membahas tentang perkutut zaman sekarang. Kalau zaman dahulu perkutut itu kan identik dengan katurangkan dan irama. Nah sekarang itu karena zaman sudah kemajuan zaman, itu ada satu perkutut lagi masuk ke kategori perkutut lokal, yaitu perkutut gacoran. Jadi kesimpulannya, kalau dulu perkutut itu yang dicari katurangan ataupun iramanya, istilahnya buat punden, kutut punden atau perkutut irama. Nah sekarang itu ada tambahan satu lagi, ada tambahan perkutut gacoran. Perkutut gacoran itu yang dihitung banyak-banyaknya bunyi, jadi tidak memikirkan, tidak perlu katurangan, tidak perlu irama, yang penting bunyi di gantangan, punya mental, oke. Itu perkutut gacoran. Nah yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita menentukan, kita mengelompokkan perkutut kita itu masuk kategori punden ataupun katurangan, masuk kategori irama ataupun masuk kategori gacoran, supaya dalam merawat dan mengarahkan kemampuan perkutut kita maksimal. Ini yang sering kita susah dalam mengelompokkan atau menempatkan perkutut kita itu seperti apa. Dari memilih, dari merawat itu beda-beda soalnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menentukan perkutut kita cocoknya buat apa. Bagaimana selanjutnya? Ikuti terus channel ini. Nah, ini kita sudah ada 3 burung, sama-sama perkutut lokal, yang fungsi ataupun tujuan kita memelihara itu beda. Yang ini ekor 15, yang mafhum dikatakan disebut dengan pendopo mijil. Yang ini pengkor. Pengkor loh ya, bukan keruk bumi, karena kategori keruk bumi itu beda dengan pengkor. Ini kutut irama. Kalau mijil ini lebih cenderung ke kutut punden, kutut katuranggan. Nah yang ini saya beri nama silit jaran, karena kemarin untuk mengenang fenomenal yang menggegerkan Jawa Tengah, ini saya beri nama silit jaran. Ini masuk kategori gacoran. Nah bagaimana cara kita menentukannya, menentukan burung kita itu masuk kategori punden, katuranggan, ataupun irama, ataupun gacoran lomba. Adapun ciri-ciri kutut katuranggan ataupun kutut punden itu biasanya, satu, kita tidak menafikan orang-orang tua kita dahulu untuk menentukan kutut-kutut katuranggan yang termafhum di buku-buku primbon. Ini ekornya 15, jadi masuknya pendopo mijil. Adapun manfaat tuahnya itu sudah banyak dibahas, kita tidak bahas tuahnya kali ini. Kita hanya ingin menentukan cocok tidaknya kutut punden, kutut ini menjadi kutut punden gitu. Satu, biasanya kalau kutut punden itu burungnya anteng. Satu hal yang menjadi poin penting tentang kutut punden itu, biasanya kutut baru datang ke tempat kita itu akan memberikan kode, sinyal, ataupun alamat, ataupun apalah namanya,
tentang keadaan isinya gitu. Itu kutut punden. Terus setiap orang itu beda-beda. Ada yang mengalami kejadian aneh, entah meriangi ataupun kemasukan ular atau keimpenan atau bahkan bisa ditetangi langsung. Itu kutut-kutut punden itu biasanya seperti itu, dan mendapatkannya juga kebanyakan tidak semudah yang dibayangkan orang. Banyak kutut berkaturangan, berciri mati, maaf, kutut berciri mati ekor 15, walaupun secara lahir dia itu pendowo micil, tapi secara yoni, secara khodam ataupun isi itu kosong, itu banyak. Karena untuk mendapatkan kutut punden itu tidak mudah, untuk mempertahankan yoninya juga tidak mudah. Ada metode-metode tertentu dan setiap orang, setiap kepercayaan itu juga beda-beda. Lanjut kutut kutut irama. Kutut irama itu yang menjadi patokan itu suara. Jadi suara depan, suara tengah, suara ujung itu jangkep dan alunannya itu enak. Itu udah masuk kategori irama. Yang sekarang menjadi fenomenal itu kutut gacoran. Bagaimana menentukan kutut gacoran ini yang agak susah. Banyak orang memberikan ciri-ciri dari bentuk paruh, dari bentuk kepala, dari bentuk badan, dari bentuk kaki, ekor, dan lain sebagainya. Akan tapi teori-teori tersebut sering terbantahkan karena yang juara-juara di gantangan itu kebanyakan tidak seperti teori yang ada di kertas. Realnya adalah kita melihat perilaku. Bahkan kutut irama, kutut punden itu juga realnya kita melihat perilaku. Betul, anatomi tubuh, katurangan perkutut itu bisa menentukan arah kutut kemana. Akan tapi lebih presentasinya itu lebih ke banyak ke tingkah lakunya. Pertama, untuk pemilihan kutut punden cocok untuk menjadikan kutut itu kutut punden itu satu, biasanya ciri-cirinya burungnya tenang. Kalau didekati ataupun dipegang itu jegrik, apa ya, jegrik lah, kayak ayam babon angerem itu kan ada biasanya kutut kalau kita pegang itu jegrik. Itu kalau kutut-kutut calon punden, walaupun dia tidak berciri mati, tidak ada tanda entah ekor 15, entah itu ekor 15 ataupun ada tanda putih di mana, walaupun tidak ada seperti itunya, itu bisa menjadi kutut punden. Dan itu prosesnya lama. Proses untuk menjadi kutut punden itu lama. Kalau yang saya pribadi itu rata-rata di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun. Dengan catatan itu dari asalnya itu udah ada isi, tapi kalau memang kosong itu prosesnya bisa memakan waktu 7 sampai 10 tahun. Kalau kita mau menjadikan kutut itu kutut punden yang punya unit manfaatnya untuk sang pemelihara. Terus untuk kutut anggungan itu udah kita terangkan tadi, kalau kutut anggunan harus dilihat dari suaranya. Suara depan, tengah, ujungnya itu jangkep, enak didengar. Ini sebenarnya tidak banyak pembahasan karena kutut anggungan, kutut irama itu lebih mudah akan kita pelajari dari anatomi tubuh. Kalau kutut anggunan itu bisa akurasi memilih kutut irama itu pakai anatomi tubuh atau katurangan tubuh itu mudah. Dari bentuk kepala, bentuk badan, sisi kaki, itu bentuk paruh, itu bisa akurasinya tinggi. Nah, ini yang menjadi susah kita untuk menentukan burung kita layak menjadi kutut gacoran lomba atau enggak, itu yang susah. Nah, poin pertama, untuk membuat gacok
menyeting gajok kita pertama itu kalau lewat suara itu cari yang suaranya speed, entah besar entah kecil itu tidak masalah, yang penting suaranya speed. Satu lah. Kalau bagaimana kalau belum bunyi, ciri-cirinya seperti apa? Untuk saya pribadi cenderung burungnya itu kecil. Itulah kenapa di buku Primbon itu ada keterangan kalau burung muncis itu kutut yang punya mental di atas rata-rata, karena kutut muncis itu sebenarnya ternetas itu dari indukan tua. Induk tua itu rata-rata anaknya kecil-kecil. Kecil di sini bukan karena penyakitan loh ya, betul real kecil. Itu biasanya mentalnya kuat. Satu. Yang kedua, itu biasanya kutut seperti ini mudah adaptasi. Mudah adaptasinya seperti apa? Cara kita ngetesnya seperti apa? Cara ngetesnya yaitu dengan cara satu, burung yang sudah bunyi ya, walaupun belum bunyi pun sebenarnya bisa. Burung belum manggung pun sebenarnya bisa untuk menentukan itu bisa buat gajok lomba atau enggak. Pertama, kita pindah burung dari tempat dia biasa ditaruh, digantung itu ke tempat baru. Umpamanya kita biasanya gantung di teras, lalu untuk melihat dia bisa untuk gacoran lomba atau enggak, kita pindah ke gantungan di luar rumah, tunggu sampai 1 menit ya, maksimal 5 menit. Kalau burung belum manggung 5 menit lah, tapi kalau burung sudah manggung itu 1 menit. Tunggu sampai 1 menit kalau burung sudah manggung. Kalau belum manggung itu 5 menit. Coba dilihat, diperhatikan dia bunyi atau enggak, burung tersebut bunyi atau enggak. Kalau burung tersebut dalam waktu 1 menit itu enggak bunyi, itu kurang cocok untuk gantangan lomba gacoran. Nah, yang cocok yaitu kutut yang pindah gantungan itu enggak sampai 1 menit itu udah bunyi. Itulah cara untuk memilih burung cocoknya untuk apa, untuk punden, untuk irama, atau untuk gacoran. Mungkin keterangan kali ini segitu saja dulu. Di next akan datang kita akan membahas bagaimana merawat kutut punden, bagaimana merawat kutut irama, bagaimana merawat kutut gacoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.